Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu lagi nih Bang, ngobrol-ngobrol Ya. tentang pengalamannya ke Jogja dan Solo. Ke Solo juga ya enggak? Alhamdulillah ya. Mengenai ijazah Bapak Pak D itu yang lagi udah banyak sih ya spill dari ini, tapi dari pengalaman Abang yang Mas Heru yang ke sana tuh gimana Mas? Ceritakan sedikit kepada pemirsa. Iya, jadi saya kemarin mewakili alumni UI ya, selaku anggota UI Watch, ditugaskan oleh Bang TB untuk ikut ke Jogja dan Solo mendampingi teman-teman dari TPUA. Kemudian kami berangkat malam-malam itu, Senin malam, naik bus penuh, bisnya isi 50 orang, dan kita berangkat jam 8 malam. Ya, TPUA, dan ada beberapa aktivis juga dari ARM, dari beberapa aliansi lain, tapi intinya adalah, tapi banyak emak-emak sih. Seru tuh. Nah, di jalan kami ternyata ada kendala. Perjalanan pergi? Ya, waktu berangkat tuh kita sampai di tol di sekitar daerah Pemalang, Kalongan itu, ternyata kita berhenti lama sekali sampai 3 jam. Ternyata katanya itu ada truk yang terguling. Alhamdulillah kemudian setelah kita berupaya untuk ke depan, ternyata bisa jalan dan lanjut sampai ke Jogja. Tapi karena kita macet terkendali di jalan 3 jam, maka kita yang janjinya sampai di sana jam 8, kita sampai sana jam 11. Sedangkan diterima di UGM jam 8 ya? Jam 8 harusnya. Jadi kami akhirnya kami dapat informasi bahwa yang masuk ke dalam itu awalnya hanya 3 orang, yaitu Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Nah, karena kami terlambat, akhirnya tetap kita 3 orang mencoba untuk masuk, dan kita diterima oleh Wakil Dekan Kehutanan. Tapi tetap bisa masuk? Bisa masuk, kita nyusul, tapi ya intinya Wakil Dekan Kehutanan itu kurang memberikan informasi, karena selama asal ditanya, sudah disampaikan ke yang tadi. Nah, akhirnya kami di luar menunggu, akhirnya kita sebagai yang orang yang ikut, ada wartawan yang kebetulan juga nanya saya, "Abang kan bukan orang UGM, dalam rangka apa datang ke sini?" Nah, saya bilang bahwa kami ini alumni UI yang saat ini kampusnya juga sedang ada masalah ya, terkait dengan adanya orang yang ternyata orang dekatnya Pak Jokowi ya, yang masalah ambil doktor tapi 1,5 itu kan gitu. Bahlul ya. Nah, dan sama di UGM juga sekarang ini lagi rame dibully masyarakat karena terkait masalah ijazah. Nah, kami ke sana itu sebenarnya adalah turut untuk menjaga marwah UGM, agar kami di UI ada slogan Veritas Probitas Justisia. Ya. Kami menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran dan keadilan. Kita melawan yang tidak terpenuhi oleh. Kita ingin agar UGM juga menyampaikan hal yang benar, yang jujur dan juga adil apa adanya. Ternyata memang faktanya kita semua tahu ya, ternyata hanya skripsi yang diperlihatkan kepada ketiga orang yang masuk itu, dan untuk ijazah ternyata katanya disimpan oleh pemiliknya di Solo. Sehingga akhirnya kami sore itu ke Solo, dan besok paginya kami juga bisa ke rumah Pak Jokowi, namun hanya 3 orang yang bisa masuk, dan ternyata juga di sana Pak Jokowi tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazahnya, yang alasan bahwa beliau hanya akan bersedia memperlihatkan ijazahnya apabila diperintahkan oleh pengadilan. Padahal kalau kita tahu sudah beberapa kali ada sidang, ya, ada kuasa hukumnya datang, tapi ternyata tidak pernah membawa ijazah. Jadi kembali masyarakat bertanya-tanya sebenarnya seperti apa. Ya. Jadi intinya adalah kita ini juga mengajak untuk mencari kebenaran dan kejujuran. Itu aja. Tadi saya potong yang tadi skripsi itu, ternyata tesis ya? Enggak. Jadi skripsi itu yang disampaikan itu adalah antara badan skripsinya, ya, badan tubuhnya skripsi, dengan lembar pengesahannya itu berbeda karakter hurufnya.
Enggak, Lalu tapi ya, tulisannya kemudian ada contoh lain yang sebagai pembanding, tapi entah bagaimana qadarullah pembandingnya itu adalah untuk tesis tesis tapi sarjana kehutanan. Jadi S2 dong, agak unik. Iya. Graduate dong. Jadi agak kan unik. Jadi ya? kemarin itu ternyata memang ada hal-hal yang menarik ya. Selain masalah tesis itu juga masalah wakil rektor pun menyebutkan Pak Jokowi itu tercatat sebagai mahasiswa kedokteran. Walaupun akhirnya diralat, tapi iya, tapi kok bisa seperti itu gitu? Ya karena memang bukan mahasiswa sana barangkali, jadi ya, mereka bingung. Nah kemudian juga kemarin itu juga beredar ada informasi bahwa ternyata data bahwa Pak Jokowi itu juga diterima sebagai mahasiswa baru tahun 1980 di kehutanan. Ya, tapi walau alam ya, kita akan lihat lagi nanti karena ada teman yang tahu tentang ilmu forensik yang menyatakan bahwa nama itu sebenarnya dicetak dengan menggunakan huruf yang berbeda. Iya, ini enggak ini ada lagi nih ini saya baca di medsos juga. Ada yang menemukan hasil Sipen Maru tahun 80. Ya. Di Fakultas Kehutanan tidak tercantum nama ya, Pak itu Jokowi satu. Katanya, ya. Tapi di sisi lain ada orang yang memposting koran KR, koran Jogja Kedaulatan Rakyat, di mana tahun 80 itu nama Pak Jokowi itu ada di Sipen Maru 80 terima. Jadi kita nggak tahu mana yang benar. Tapi yang pasti begitu di koran itu ada oleh ahli forensik yang sudah kita kenal namanya dan semua tahu, bilang, "Bang, itu bohong, Bang. Udah aku cek, itu karakter hurufnya beda." Jadi itu tempelan. Ya itu semua sudah banyak ya gitu baca. Ya. Saya mau tanya nih, Bang. Ya, Mas. Kira-kira kedepannya gimana ya permasalahan ini? Karena kan berkembang nih si Bang Roy Suryo kan di polisi kan juga. Ya. Gimana nih? Kalau saya melihat ya, bukannya ikut-ikut ini, kalau udah kayak gini kan kelihatan kita banyak benernya apa banyak salahnya kan bisa terlihat ya. Ya, jadi saya juga sudah komunikasi dengan Pak Roy Suryo, dengan Bang Rismon, ya, dengan Bang Ridho Fadilah, ya, karena kita sama-sama mereka tetap siap, gak ada masalah. Karena justru mereka lebih senang kalau benar-benar diajukan ke pengadilan dan dengan syarat tadi kita pantau hakimnya. Jangan sampai hakimnya itu ya berbeda gitu, atau maksudnya ada sesuatu lah. Jadi beliau berharap kalau emang berani, ayo kita buatkan sidangnya secara live, secara langsung. Ya kan harusnya memang untuk membuktikan itu kan harus dibawa yang asli itu. Iya. Kalau enggak bagaimana sampai mati juga enggak. Itu salah satu hal yang membuat teman-teman itu justru berani. Silakan, karena kalau mereka yang gugat, mereka harus menyampaikan ini loh jasanya gitu. Iya, sekarang mereka balik. Ya. Siapa yang mendalilkan itu membuktikan, itu kan selalu begitu. Dia. Nah, maksud saya gini, mungkin nggak sih kalau diatur nih si hakim nanti, kan sudah berapa kali kan ini sidang, kan tidak pernah hakim meminta, oh kamu bawa ijazah aslinya ke sini supaya kita bisa lihat kan itu. Itu kan belum pernah. Nah ini kira-kira menurut Abang, menurut Mas Heru gimana nih? Iya, saya pikir harusnya ya hakimnya harus tegas, ya kan? Karena waktu kasus yang pertama itu kan penasihat hukumnya datang ke sidang, tapi saat dari pihak penasihat hukum kita nanyakan bagaimana jasanya, wah nggak ada, kita nggak dikasih. Jadi buat apa mereka datang kalau tidak bawa alat bukti gitu. Nah, kita juga berharap seperti itu dan inilah ya, kita masih berharap agar hukum di negara kita ini tegak dengan baik. Karena kita mengambil slogan atau judul negara kita ini adalah negara hukum. Ya, kita buktikan seperti itu. Saya berandai-andai ini aja, Mas. Kalau umpamanya yang pihak yang menuduh kalah, umpamanya tidak benar, kita udah tahu lah konsekuensinya bisa dituduh. Tapi kalau yang dituduhkan ini benar, kira-kira apa yang bisa kita? Kalau kita lihat di KUHP itu ada ancaman hukumnya 6 tahun penjara. Tapi terhadap ininya ke belakang dulu yang itu nanti terus terang saja, berarti ada konsekuensinya yang akan lanjut, misalnya terkait dengan jabatan sebuah. Karena pernah kan dulu juga ada rumor waktu beliau di Balai Kota kan gelarnya di media tuh Dokter Andes kan gitu. Jadi dan saya dengar juga nih bocoran nih, dia katanya ambil insinyur kehutanan itu 2018 artinya dia udah jadi presiden. Oh, itu skripsinya. Skripsinya itu di postingnya
Enggak skripsinya. Dia mengambil gelar kersarjananya itu 2018. Jadi setelah dia jadi presiden baru dapat ijazah S1. Tapi walau alam, kita lihat aja. Ya kita lihat aja ya, kita sama-sama kita tunggu apa ininya. Jadi intinya begini, kita ini dari UI Watch selalu mengingatkan, kita ini berharap agar negara kita ini menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Karena 3 hal itulah yang penting, dan ini sesuai dengan slogan kami. Nah itu ini kita kan tagar ya, kita kan. Iya, justru itu. Kan, dan itu benar kan? Kalau kita mau tegakkan 3-3 yang itu, saya pikir kita insya Allah jadi negara yang adil makmur. Baik Bang, terima kasih banyak nih infonya. Kita dengar lagi ini selanjutnya nanti. Terima kasih banyak. Pokoknya UI Watch apa? Ya, pokoknya UI Watch tetap tagar menegakkan tagar kita, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Kami menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kalau itu tidak ada, kita lawan. Ya, dan kita wajib untuk terus menggaungkan itu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Racikan Berita 1.